Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, sebelum lanjut, jadi pokok bahasan kali ini gue mau jawab dan bahas dari komentar. Dan seperti biasa, budayakan nonton video dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham dan tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Yang merasa lebih jago atau lebih pintar, silahkan kalian buat channel atau video kalian sendiri. Nah, jadi kali ini kita bahas tentang dekompresi Noken As ya, sesuai dari komentar. Komentarnya dari Hidayat Modified 5918. Jadi seperti ini pertanyaan beliau. Bang, motor saya Beat ESP spek 54,5 pakai Noken As Samurai Japan. Kok udah 2 kali ini dekompresinya patah? Ya bang, apa karena per klep Japan terlalu keras? Nah, di sini bahasan utamanya kita bahas masalah di motornya dulu. Beat ESP ya. Aduh, headnya jauh, mau gua ambil contoh headnya udahlah. Intinya lo pahamin aja kata-kata gua. Nah, sebelum lanjut ke Noken As, kita bahas di bagian head perbitan dulu ya cuy ya, karena ini yang harus paling terpenting cuy. Ketika kita merubah durasi Noken As, otomatis sleeve, overlap, LSA dan lain-lainnya itu ikut berubah. Dari ukuran yang tadinya kecil jadi besar, atau jadi besar ada yang lebih jadi kecil ukurannya gitu. Nah, di head Beat ESP ya, umumnya beat, semua beat ya, itu headnya, ukuran klepnya itu pendek cuy, pendek. Jadi jangka main pernya itu pendek, jangka main per pendek. Nah, ketika pendek nih itu banyak yang salah pakai ukuran per klep ketika ketika payung klepnya standar. Nah, contoh per klep yang sering atau pada umumnya dipakai oleh kalangan pencinta upgrade mesin, pencinta bore up ya, itu biasanya pakai Swedia. Nah, itu rata-rata Swedia itu kadang toko online-nya nulis itu bisa buat Mio, Beat atau Vario. Nah, sedangkan itu sebenarnya buat Mio dengan ukuran tinggi per klep itu 34 mili, tinggi per klep 34. Nah, ketika Beat ESP mengalami misalkan per klepnya medium tapi terasa keras, kemungkinan ukuran per klepnya pakai 34 ketika payung klepnya standar. Nah, jadi ketika payung klep standar itu ukuran per klepnya harusnya 32. Nah, untuk harian 32 nya itu yang medium, jangan yang hard, jangan yang kompetensi. Nah, itu bisa menyebabkan dekompresi patah. Terkecuali misalkan lo beat pakai Noken As yang lift tinggi kayak gini nih, ini lift tinggi, lo ngerubah pakai batangnya lebih panjang 1 mili atau panjangnya lebih panjang lebih 1,5 mili. Nah, itu baru bisa pakai 34 mili per klepnya. Begitupun peruntukannya untuk harian pakai yang medium, dan untuk race atau buat yang lain pakai yang hard. Nah, itu larinya nanti kalau misalkan per klep terlalu keras itu bisa menyebabkan dekompresi patah. Jadi nanti dekompresinya patah gitu. Jadi yang utama itu per klepnya dulu. Jadi kalau klep lo standar itu pakai ukuran 32, wajib 32 cuy. Jangan 34, walaupun medium nanti jadi hard, jadi keras. Oke? Nah, selepas dari per klep harus diperhatikan Noken As paprasan cuy. Ini enggak kayak Beat ESP, beda ya dekompresinya. Ini punya Beat karbu. Ini sebuah simulasi aja ya cuy ya, contoh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh nih. Oke. Ketika Noken As standar. Noken As standar nih, kita bahas Noken As standar ya. Nah, Noken As standar ketika jarak dekompresinya off, dekompresinya tidak bekerja, itu di bagian dekompresinya tidak menyentuh apapun, tidak menyentuh pelatuk, tidak menyentuh melebihi jarak noken. Nah, jadi gitu. Nah, ketika Noken As kita custom atau kita papras, otomatis si dekompresi itu dia lebih menonjol cuy. Jadi dekompresinya kalau nggak dimodif juga atau dipapras sedikit tonjolannya, jadi biar rata gitu ketika posisi off. Nah, itu bisa nabrak ke bagian pelatuk
Itu juga bisa menyebabkan dekompresi cepat patah atau bahkan itu kasar noken asnya. Nah, jadi ketika noken as custom dekompresinya juga disesuaikan, pasti ada di bubutnya gitu. Jadi biar ketika dekompresinya off tidak nabrak pelatuk. Tapi ini gua pakai contoh punya Beat Cavier ya. Karena Beat ESP udah beda cuy, bentuknya gak kayak gini kalau nggak salah ya. Dia lebih simpel kayaknya. Nah, jadi itu cuy, diperhatikan ya. Jadi untuk beat-beatan itu ketika pakai dekompresi harus diperhatikan ukuran klep, kekerasan, ukuran per klep maksudnya, ukuran per klep, kekerasan per klep, lalu bagaimana cara modif si dekompresi noken asnya gitu. Nah, itu yang gua jelaskan dari pengalaman gua selama bikin noken as yang pakai dekompresi ya cuy ya. Karena kalau motor-motor injeksi rata-rata gua juga pakai dekompresi gitu, biar lebih enak starternya cuy. Oke, nah mungkin itu aja yang udah gua bahas, mudah-mudahan paham ya. Karena kalau cuman di komentar itu gua rasa kurang akurat. Walaupun contohnya ini pakai bahan-bahan bekas, mudah-mudahan bisa dimengerti ya cuy ya. Karena baru sempat ngonten juga cuy. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sebenarnya masih banyak yang belum dibahas cuy ya. Masih banyak. Cuman beberapa komentar sebenarnya udah gue bahas, terkadang orang males nge-scroll gitu ya. Harusnya ketika lo ngeliat konten banyak tutorial itu lo scroll dulu ke bawah, atau lo klik di channel gua gitu, di pencarian pasti nongol gitu. Dan mohon maaf juga ketika penjelasan gua tidak bisa seperti yang lain, karena gua bikin channel apa adanya aja cuy ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit banyaknya. Jadi yang gak gua jawab pernah gua bikin kontenin gitu, atau belum sempat juga gitu, atau masih bisa gua balas pakai komentar, balas di komentar gitu. Oke, nanti karena ada beberapa project lainnya nanti gua share atau gua buat video ya di next video ya. Ini gua tulis cuy, kalau nggak ditulis tuh HP satu lagi sibuk cuy. Oke, terima kasih ya cuy ya yang udah support channel gua, pokoknya sehat selalu. Oke, gua mau lanjut mandi dulu cuy, lalu lanjut ngedit, nanti videonya gua upload dua-duanya lah ya. Oke, cukup dulu dari gua channel. Jangan lupa gua ingetin selalu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga biar bermanfaat ya cuy ya. Oke, bahas apa lagi cuy ya, nanti gua gua sharing dulu ya komentarnya ya. Gua juga belum baca-baca banget cuy, belum, baru buka ini tadi pagi ya, karena sibuk juga cuy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.